dengan model pembelajaran TPACK. Selamat menyaksikan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mau mengambil absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Sudah ada. Oh, semua hadir ya? Ya. Jadi di sini semua hadir. Oke. Jadi anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo ketua kelas maju ke depan memimpin doanya. Apa yang kamu ketahui tentang kada dan kadar? Kada adalah takdir baik dan kada adalah takdir buruk. Nah, mengapa kita harus menerima segala ketetapan Allah dengan hati yang lapang? Kita akan masuk pada pembelajaran indahnya ketetapan Allah. Untuk itu, kita akan menetapkan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, yang pertama menyatakan pendapat mereka tentang pengertian iman kepada kadar dengan benar. Dua, merumuskan jenis-jenis kadar dan kadar beserta contohnya dengan benar. Tiga, menguraikan hikmah iman kepada kadar dan kadar dengan tepat. Sebelum kita belajar, kita melakukan deskripsi. Ibu akan membagikan kartu ini. Siapa yang mendapatkan maka dia yang berdiri dan membacanya. Oke? Oke? Oke. Nah, coba silakan untuk yang menerima kartu pertama berdiri dan bacakan. Saya mendapatkan nilai ujian yang begitu rendah. Dari yang saya harapkan, saya akan berusaha untuk tidak merasa kecewa atau putus asa. Silakan. Untuk yang kedua, Kartu berisi tentang kesulitan finansial keluarga. Siswa bisa mengatakan, jika keluarga saya mengalami kesulitan finansial, saya akan berusaha untuk tetap sabar dan tidak merasa cemas berlebihan. Saya percaya bahwa Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan kami. coba semangat. Love kecil, love sedang, love besar. Love kecil, love sedang, love besar.
barbar dan bakaran hutan lalu berjalan sampai di kota. Jenis takdir dan contohnya. Yang pertama ada takdir mubram dan juga takdir mu'allaq. Jadi takdir mubram itu berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang telah tertulis di Lauh Mahfuz dan tidak bisa diubah dengan usaha manusia. Contohnya, yang pasti akan terjadi dan tidak bisa diubah dengan usaha manusia antara lain seperti kematian. Takdir mu'allaq ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang masih tergantung dengan ikhtiar. Jadi kalau sampai takdir ini contohnya dari takdir mu'allaq adalah kesuksesan. Contohnya, seorang anak akan menjadi orang yang sukses apabila mau berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau ingin menjadi juara, tentunya kita berdoa sambil belajar, berusaha. Sikap terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar itu bersungguh-sungguh. Yang kedua, berdoa. Berdoa itu apa? Berdoa yang pasti memohon kepada Allah agar yang kita inginkan bisa terkabul. Yang ketiga, tawakal. Jadi berserah diri kepada Allah. Apapun hasilnya, asalkan kita sudah berusaha. Empat, syukur. Syukur merupakan ungkapan terima kasih kepada Allah atas kenikmatan. Jadi kalau Allah sudah berikan apa yang kita inginkan, jangan lupa untuk bersyukur. Yang kelima, sabar. Sabar merupakan perilaku terpuji. Jadi kita tidak boleh putus asa. Kalau kita sudah berusaha dengan maksimal terus tidak dapat juara, jangan langsung emosi. Tapi kita harus sabar. Jadi sabar, anggap itu ujian dari Allah dan berarti kita harus berusaha lagi. Nah, hikmah beriman kepada takdir. Yang pertama, menyadari bahwa semua ketetapan dan keputusan berada di tangan Allah. Yang kedua, menemukan sikap berbaik sangka kepada Allah. Yang ketiga, mendorong manusia untuk bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Aku akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nailah
iman dalam ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Nah, itulah hasil diskusi kelompok 1. Bagaimana hasil diskusi kelompok 1? Apakah benar? Nah, karena benar, Ibu akan memberikan nilai kepada kelompok 1 yaitu 85. Baik, kami dari kelompok 2 kami akan mempresentasikan diskusi kami. Mengapa kita harus menerima segala ketetapan Allah dengan hati yang lapang? Kita harus menerima segala ketetapan Allah dengan hati yang lapang karena sebagai umat Muslim kita meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Nah, itulah hasil diskusi kelompok 2. Bagaimana? Apakah benar? Ibu akan memberikan nilai 95. Ayo kelompok 3, mohon presentasikan hasil diskusi kalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, sabar. Sabar berarti menerima keadaan dengan hati yang ikhlas. Kedua, rendah hati. Ketiga, optimis. Nah, itulah hasil diskusi kelompok 3. Bagaimana hasil diskusi mereka? Apakah benar? Benar. Benar, Ibu akan memberikan nilai 85. Buat aktivitas kreatif yang akan Ibu suruh buat untuk kalian melalui aplikasi Canva. Jadi di situ kalian buat poster tentang 2 jenis takbir, yaitu takbir mubram dan takbir mu'alaq. Buat di situ gambar serta jelaskan situ apa yang dimaksud dengan takbir mubram dan juga takbir mu'alaq. Ayo untuk kelompok masing-masing kelompok cepat untuk membuatnya. Ibu beri waktu 10 menit. Di situ sudah ada. Mika kasih pause. takdir yang sudah ditentukan ada dan tidak dapat diubah. Takdir yang tergantung pada usaha, doa, dan ikhtiar manusia. Nah, coba perlihatkan kepada teman-teman lain hasil karya kalian. Bagaimana? Bagus tidak? Bagus. Karena hasilnya bagus, Ibu akan memberikan nilai kepada kelompok 1 yaitu nilai 100. Ayo silakan kelompok 2
dari kelompok 3 akan memberikan hasil karya kami dari kami. Adalah kata berjuang dan melawan alam. Takdir yang sudah ditentukan yang tidak dapat diubah. Contohnya, takdir yang tergantung pada doa dan ikhtiar manusia. Nah, itulah hasil karya mereka. Coba lihat, bagus tidak? Bagus. Nah, karena bagus dan mereka sudah mempresentasikannya beserta dengan contoh takbir mubram dan takbir mu'alaq, yaitu takbir yang pertama contohnya kematian dan yang kedua sukses dengan ikhtiar manusia. Maka